warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang VPN, Virtual Private Network. Untuk VPN, fungsi utamanya adalah bagaimana menghubungkan koneksi sebuah jaringan dengan jaringan lain dengan jarak yang jauh, satu daerah ke daerah lain, dengan menggunakan sebuah virtual private network, di mana dia mempunyai sebuah channel sehingga koneksi antar yang awalnya biasanya lewat IP public, di bawahnya ada namanya virtual private network yang menghubungkan dengan jaringan IP private. Nah, kita lihat apa itu VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network. Itu sebuah cara aman untuk mengakses sistem komputer Anda yang berada di dalam LAN atau local network melalui jaringan publik atau internet dengan menggunakan teknologi enkripsi. Teknologi enkripsi digunakan agar identitas data antar remote tidak dapat disadap dengan mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menginsert data tidak semestinya ke dalam remote setting. Nah, menurut IETF, Internet Domain Task Force, VPN is emulation of private web area network using share of public facilities such as internet provides IP backbone. Jadi dia merupakan bentuk private network atau public network dengan menekankan pada keamanan global melalui internet. Menurut ada channel di antara dua net. Ini gambaran yang tadi. Ini virtual private network, ini antar cabang, kemudian dia menghubungkan terkoneksi dengan antar cabang lainnya lewat sebuah channel tadi. Ini gambaran lain ya, kalau kita supaya lebih aman dari remote worker ke server atau ke intranet, maka bisa menggunakan VPN ini. Ada 3 tipe dari VPN. Pertama itu intranet VPN. Dia low cost, tunnel connection dengan rich VPN service dengan menggunakan IPsec encryption, QoS, reliability, kemudian processing, from relay dan display. Remote access VPN lebih aman, sekali durasinya enkripsi juga karena cross public network, kemudian ada clone software-nya, juga menghemat biaya, faktor di number expedition, kemudian sample text. Jadi kalau di external VPN ada extend 1 itu jenis platnya, security, dan kemudian cross dan virtual private network. Cross ya, potensial software jalur, potensial software dan VPN crossnya, kemudian private perimeter activity, ada yang ilegal juga ditulis monitoring by service, level by process dan representative. Konsepnya positif ke internet access, identity address by pass restriction, increase privacy, reform among censorship, price quarantine, dan kemudian software dari VPN ya, punya kan open source ya, ada FreeSwan, SeramSwan, OpenVPN, OpenVPN, TCP Crypt, Social VPN, Cloud VPN, kemudian closed source ya, ada Checkpoint VPN, Cisco System VPN, kemudian Cryptolink, Gbridge, Hamachi, Viata, Bipis, Junos, dan lain-lain ya. Mekanisme VPN ya. Pertama itu ada namanya SSTP ya, Secure Socket Timing Protocol, ada IPsec Internet Protocol Security, ada LTTP Layer
to Tunneling Protocol, kemudian PTP Point to Point Tunneling Protocol, ada TLS, Transport Layer Security, SQL Socket File. Ini ada beberapa aplikasi yang ini. Jadi kalau pertama tuh yang termasuk paling banyak digunakan adalah OpenVPN, ya, aplikasi open source yang diimplementasikan pada VPN. Teknik yang digunakan point to point atau set to set jarak jauh dan lainnya, bisa menambahkan IPsec, SSL, bisa juga menggunakan NAT, lisensinya menggunakan GPL. Nah, apa bedanya, bagaimana perbedaannya dengan security software? Kalau dasarnya VPN itu sebuah aplikasi, ya, terus yang bisa digunakan pada sebuah jaringan. Kemudian jaringan ini yang berbeda lokasi, mungkin jauh, ya, dan koneksinya lebih aman walaupun menggunakan jaringan publik, ya. Kemudian VPN juga menggunakan kriptografi, ya, untuk keamanannya. Kemudian VPN lebih mudah digunakan, ya, dalam sehari-hari dan lebih aman, ya, dengan walaupun digunakan di once. Kemudian ya, banyak area dari yang sebelum menggunakan VPN, ya, perusahaan harus menyediakan uang yang cukup besar untuk berkomunikasi, ya, antar office. Kemudian baru muncul internet, karena bandwidthnya kurang aman, maka konsep VPN merupakan sebuah terobosan sehingga bisa menjadi alternatif yang baik dalam berkomunikasi. Kemudian brief history VPN, ya. IPsec merupakan sebuah aplikasi yang membuat VPN jauh lebih aman. Versi pertamanya tahun 1995. IPsec juga sama dengan lain, crypto development, hamstrung, export control, insufficient power, router, dan lain-lain, ya. Kemudian masalah pada IPsec, ya, biasanya ada slow progress, ya. SSL was offshoot development provide application security. Jadi tradisional IPsec implementasinya harus ada kernel code yang harus diinstal. Kemudian SSL dan user space VPN, ya. Tadi udah IPsec slow progress, kemudian kontra SSL, ya, mature quickly to heavy usage period. Kalau banyak penggunaan SSL run in user space, ya. Simplify implementation. Kemudian bisa di SSL VPN, ya, di dalam web aplikasi juga banyak digunakan tanpa menggunakan full dari VPN implementasinya. Kemudian Linux dan Virtual Network Interface, ya. Di Linux karena dia open source, maka open source tadi yang diinstal juga banyak digunakan, ya. Kemudian interface, ya, virtual network, ya, yang bisa digunakan, seperti point to point network. Cuman banyak juga yang menggunakan banyak dari kemudian di penggunaan kabel juga, jadi tidak harus masuk driver, menggunakan user space program juga bisa digunakan, bisa membuka tune device. Kemudian bagaimana
tune interface use with VPN, dimana suppose have interface machine another machine B. Kemudian write simple network application, copy bit from device in network socket. Nah, selanjutnya di penggunaan kita langsung masuk ke ini aja apa bagaimana fixing problem. Nah, ini tinggal ini aja nanti kita masuk ke instalasi OpenVPN nya aja ya. Di aplikasi OpenVPN ini bisa Anda download nanti, bisa punya Ubuntu atau pakai punyanya Red Hat ya. Kemudian tinggal diinstalasi kalau ada ininya, tergantung ya. Kalau pakai Ubuntu berarti pakai apt-get install dan hasilnya. Kemudian untuk menyalin filenya aplikasi VPN tinggal di copy aja, dia ada di user share OpenVPN isi RSA OpenVPN. Kemudian mendefinisikan variabel global di OpenVPN isi RSA var-nya, ganti country ID, ini provinsinya di mana ya. Kemudian Google VPN saja mengekspos variabel global ya. Masuk ke dalam direktorinya, kemudian isi direktorinya ya, di eksekusi clean all, kemudian membuat sertifikat sendiri titik build titik ca sertifikatnya, kemudian dimasuk ke dalam RSA-nya, di build ya, di eksekusi build key server, kemudian buat sertifikat claim, membuat PV halaman parameter build ini dieksekusi lagi, build aplikasi build TLH, kemudian membuat kunci TLS outnya, CD keys, kemudian OpenVPN min game key, min secret, min TA key. Kemudian baru menyalin file sertifikat ke direktori OpenVPN ya. Bikin dulu direktorinya, masuk ke dalam direktorinya, dikopiin ya, copy lagi beberapa file ya. Kemudian baru dibuat file konfigurasi ya. Lokalnya ya, lokalnya IP pabriknya berapa, portnya yang digunakan, jangan pakai UDP. Kalau itu dev tunnelnya 0, servernya 10 ini sekian, ini masknya, ini CACRT nya, kemudian ini VPN nya, kemudian baru kalau konfigurasinya ya, yang komlojo seterusnya ya. Tinggal ikutin, kalau pengen cobanya nanti tinggal diikutin ya. Ngajalin server VPN nya ya. Kemudian di clientnya, masing-masing client ditulis ini, tinggal di copy ke masing-masing client, kemudian baru dijalankan. Setelah dijalankan akan mendapatkan sebuah tunnel ya, if config tunnel 0 ya, nanti akan didapatkan IP yang digunakan sebagai VPN nya ya. Kemudian bisa juga menyalin sertifikat ke komputer klien ya, dengan SSH dan seterusnya ya. Kalau nanti aktifkan, udah restart lagi, ini tampak tadi tunnel yang tadi yang sudah kita install. Kalau kalian udah cek lagi, kalau di restart ya, udah jalan apa belum, tinggal Anda ping ke komputer tujuannya, nanti akan kelihatan ya. Nah, kemudian kita lihat kalau yang bisa pakai Ubuntu ya, tinggal apt-get update ya, apt-get install OpenVPN ya, di RSA nya. Kemudian sama yang tadi, bikin ca directory, selebihnya sama dengan ini tadi ya, bikin sertifikat, kemudian ini hasil ya, pembuatan sertifikatnya. Kemudian ini tadi ya, diganti country name, provinsi, seterusnya tadi. Kemudian
sertifikatnya ya sama aja ya antara yang pakai ini, cuman cara installnya aja yang sedikit berbeda ya. Tinggal ininya juga sama dengan yang tadi, kemudian tinggal kita lihat ini cara konfigurasi yang bisa dijalankan nih kalau ingin ditambahin beberapa rule ya. Sebelum dijalankan, kalau di Ubuntu harus diizinkan dulu jaringan yang lewatnya dimasquerade dulu deh pakai firewall ya, pakai WiFi. Kemudian ini yang terjalankan port ya, OpenSSH, ini WiFi nya disable di enable seterusnya ya. Nah, itu jadi selebihnya sama aja untuk untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan remote Linux client dengan static key ya. Contoh di gambar sini berarti sini VPN server gateway, ini LAN PC, ini net, ini firewall, ini root PC. Berarti kita definisikan dulu remote PC nya berapa. Kalau Anda ingin nyoba praktek ya, remote PC IP nya misalkan segini 0100, kemudian remote firewall nya 1601, kemudian Ethernet interface nya ETA1 nya 2100 ya. Baru ini VPN server ya, VPN server di sini ini IP nya 1100, ini 300 ya. Jadi di LAN PC nya ini PC yang bisa di sini, ini IP nya 165 ya. Tinggal dari config bikin IP nya dulu di remote PC berapa sesuai dengan ini tadi ya. Kemudian di remote ini juga ya, IP nya berapa didefinisikan IP nya. Kemudian tinggal Anda bikin gateway, kemudian ditambahkan lagi net ya, default jaringannya, kemudian ditambahkan untuk IP forward, baru post routing ya, di pakai firewall supaya dimasquerade. Kemudian sama juga di masquerade juga yang IP yang di VPN server ya. Kemudian tinggal di VPN server konfigurasinya dibikin, kemudian di VPN client juga dibikin ya. Tunnya tun berapa, ini foto tun sekian, tinggal dijalani ya. VPN nya ya. Itu juga ini tadi kalau dijalani bikin ininya ID source-nya ya, sama dengan proses yang tadi, sehingga akhirnya waktu mencoba ininya akan kedapatan channelnya berapa ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.